Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan menghitung bintang. Pada suatu malam yang cerah di negeri Baghdad, langit terlihat begitu indah. Bintang-bintang bertaburan seperti permata yang ditabur dengan tangan malaikat. Bulan bersinar terang, membuat suasana kota terasa tenang dan damai. Namun, ketenangan itu mendadak pecah oleh suara trompet istana yang ditiup bertubi-tubi. Kabar pun tersebar cepat, sang raja sedang bosan berat. Jika raja bosan, seluruh negeri ikut cemas. Di dalam istana, raja duduk sambil menghela napas panjang. Ia sudah mencoba segala hiburan, musik, tari, puisi, bahkan pertunjukan sulap. Tapi semuanya terasa hambar. Aku ingin sesuatu yang berbeda, seru raja. Sesuatu yang belum pernah ada. Para menteri saling pandang. Keringat dingin mulai mengalir di dahi mereka. Akhirnya, seorang menteri yang sudah sangat mengenal kebiasaan istana berbisik pelan. Paduka, bagaimana jika kita memanggil Abu Nawas? Mata raja langsung berbinar. Ah! Benar. Hanya dia yang selalu berhasil menghiburku. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Seperti biasa, ia datang dengan langkah santai dan senyum khas yang selalu membuat orang sulit menebak isi kepalanya. Abu Nawas, kata raja sambil menunjuk langit dari jendela istana, malam ini aku ingin kau melakukan sesuatu yang mustahil. Abu Nawas menengadah, lalu bertanya polos. Mustahil yang bagaimana, Paduka? Mustahil ringan atau mustahil berat? Para menteri menahan tawa. Raja mengerutkan kening. Kau ini selalu saja. Dengarkan baik-baik. Aku ingin kau menghitung semua bintang di langit. Ruangan istana langsung sunyi. Seorang menteri hampir pingsan. Yang lain menutup wajah dengan sorban. Beberapa pelayan menelan ludah. Abu Nawas mengangguk pelan. Oh, hanya menghitung bintang saja? Ya. Semuanya, tegas raja. Jika berhasil, kau akan kuhadiahi emas. Jika gagal, raja berhenti sejenak, lalu tersenyum licik. Kau akan membersihkan kandang unta istana selama setahun. Abu Nawas mengelus janggutnya. Baiklah, Paduka. Tapi izinkan hamba mengerjakannya dengan cara hamba sendiri. Raja tertawa puas. Silakan. Aku ingin melihat bagaimana caramu menghitung sesuatu yang tak terhitung. Malam itu, Abu Nawas duduk di halaman istana. Di depannya ada selembar kain putih lebar dan banyak batu kecil. Para menteri berdiri di sekitar, menatap dengan wajah heran. Abu Nawas mulai menunjuk langit. 1, 2, 3. Ia lalu mengambil satu batu dan meletakkannya di kain. 4, 5, 6. Setiap beberapa hitungan, ia berhenti, menghela napas, lalu minum air. Para menteri mulai berbisik. Dia serius? Bisa sampai subuh ini? Bahkan sampai 7 turunan juga tidak selesai. Raja yang mengintip dari balkon tertawa terbahak-bahak. Biarkan saja. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kebodohannya. Setelah 1 jam, 2 jam, Abu Nawas masih menghitung. Namun tiba-tiba ia berhenti. Paduka, serunya keras. Raja terkejut. Ada apa? Hamba menemukan masalah besar, kata Abu Nawas serius. Apalagi itu? Tanya raja. Abu Nawas menunjuk langit. Bintang-bintang ini bergerak, Paduka. Yang tadi hamba hitung sekarang pindah tempat. Apakah Paduka ingin hamba menghitung yang lama atau yang baru? Para menteri langsung menutup mulut agar tidak tertawa. Raja terdiam sejenak, lalu berkata, hitung saja semuanya.
Abu Nawas mengangguk. Baik. Tapi berarti hamba harus mulai dari awal. Apa? Teriak raja. Menjelang fajar, Abu Nawas kembali menghadap raja. Paduka, katanya dengan wajah penuh keyakinan, hamba sudah menghitung seluruh bintang. Raja membelalakan mata. Bohong. Sebutkan jumlahnya. Abu Nawas tersenyum lebar. Jumlah bintang di langit adalah sebanyak rambut di kepala Paduka. Raja refleks memegang kepalanya. Bagaimana kau tahu? Abu Nawas membungkuk hormat. Jika Paduka ragu, silakan hitung rambut Paduka satu persatu. Jika jumlahnya berbeda, hamba siap membersihkan kandang unta seumur hidup. Istana meledak oleh tawa. Para menteri tertawa terbahak-bahak. Raja terdiam, lalu ikut tertawa keras. Kau benar-benar licik, Abu Nawas, seru raja sambil menghapus air mata karena tertawa. Aku kalah. Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi sekantong emas. Namun sebelum pergi, ia berkata santai. Paduka, jangan terlalu sering bosan. Nanti bintang-bintang di langit bisa kelelahan dihitung. Raja kembali tertawa. Sejak saat itu, tak pernah lagi raja menantang Abu Nawas dengan hal yang mustahil, karena selalu berakhir dengan rasa malu dan tawa. Pesan moral. Jangan sombong dengan kekuasaan dan jangan menantang sesuatu yang di luar batas akal. Kecerdikan dan akal sehat seringkali lebih kuat daripada kekuatan dan ancaman. Tertawa bersama lebih baik daripada memaksakan kehendak sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan mengaku nabi. Di suatu pagi yang cerah, Baghdad tampak lebih ramai dari biasanya. Para pedagang berteriak menawarkan barang, unta-unta mendengus lesu, dan para ibu-ibu sibuk menawar harga sambil mengomel panjang. Namun hari itu, ada satu suara yang paling menghebohkan seluruh kota. Seorang pedagang baru, yang berjanggut tipis tapi percaya diri selangit, namanya Kasmir, berdiri di atas peti kayu sambil berteriak. Wahai warga Baghdad! Dengarkan! Aku adalah nabi baru yang diutus untuk membawa keberkahan di pasar ini. Orang-orang sontak berhenti. Beberapa melongo. Beberapa tertawa. Beberapa tampak bingung apakah harus percaya atau menyiram pedagang itu dengan air. Kasmir melanjutkan dengan suara lantang. Barang daganganku sudah diberkahi dari langit. Siapa yang membeli, hidupnya akan aman dari musibah. Dan benar saja, mulailah kerumunan terbentuk, bukan karena percaya, tapi karena penasaran. Di Baghdad, siapapun yang bicara aneh pasti menarik perhatian. Kabar segera sampai ke telinga Abu Nawas, sang penasihat raja yang terkenal cerdik, lucu, dan selalu menemukan cara untuk membuat penipu kebingungan sampai menyerah sendiri. Begitu mendengar berita itu, Abu Nawas tersenyum tipis. Wah, ada pedagang berani sekali main-main dengan kata nabi, gumamnya. Baiklah, aku akan menguji sejauh mana kenekatannya. Abu Nawas mendatangi pasar dengan langkah santai. Wajahnya yang ramah langsung membuat orang-orang memberi jalan. Ia berdiri tepat di depan pedagang Kasmir. Wahai nabi palsu, ucap Abu Nawas lembut. Kasmir tersentak. Hei, aku ini nabi sungguhan. Abu Nawas mengangguk seolah percaya. Ya, tentu. Semua nabi biasanya muncul di pasar sambil menjual panci dan terasi. Orang-orang menahan tawa. Kasmir kesal, namun masih yakin dirinya bisa menipu orang banyak. Jika engkau meragukanku, kata Kasmir, aku bisa menunjukkan mukjizat. Abu Nawas berpura-pura terkejut. Wah, mukjizat? Baik, tunjukkan padaku. Aku suka hal-hal aneh.
Kazmir mengambil sebuah panci dari lapaknya. Ini panci anti pecah. Tidak bisa dihancurkan. Karena aku yang memberkatinya. Abu Nawas mengangkat alis. Benarkah? Boleh aku mencoba? Tentu. Tapi awas. Panci ini hanya bisa dipakai oleh orang beriman. Abu Nawas tersenyum. Ia mengambil panci itu, lalu melemparkannya tinggi-tinggi. Panci jatuh ke tanah dengan suara tang, dan retak parah. Kazmir terdiam. Orang-orang mulai tertawa. Namun pedagang itu langsung mencari alasan. Itu bukan salah pancinya. Engkau melemparkannya terlalu keras, katanya gugup. Oh begitu, kata Abu Nawas santai. Kalau begitu, mukjizatmu lemah sekali ya. Masa kalah sama gravitasi? Tak mau kalah, Kazmir mencoba menunjukkan kemampuan lain. Aku juga bisa meramal masa depan, katanya bangga. Kau, Abu Nawas, jika kau menantangku, aku bisa memberitahumu apa yang akan terjadi padamu besok. Abu Nawas mengangguk. Oh, baik. Coba katakan ramalanmu. Kazmir memejamkan mata, pura-pura masuk ke alam ilham. Ia berkata, besok, engkau akan mendapatkan keberuntungan besar. Mungkin emas. Mungkin hadiah dari raja. Abu Nawas langsung bertepuk tangan. Bagus. Kalau begitu, kau tidak keberatan kalau aku minta bagian? Bagian apa? Tanya Kazmir bingung. Bagian dari emas atau hadiah besar yang akan kudapat besok. Engkau kan nabi, ramalanmu pasti benar. Jadi bagikan dulu uangmu padaku, besok aku kembalikan 2 kali lipat. Kazmir langsung pucat. Orang-orang meledak tertawa. Abu Nawas berkata lantang. Wahai Kazmir, jika engkau benar-benar nabi, tentu engkau tidak takut pada tes kecil. Tentu tidak, jawab Kazmir, kini mulai goyah. Sekarang aku akan mengujimu dengan satu hal. Jika engkau gagal, berarti engkau hanya pedagang nekat yang ingin menipu rakyat. Kazmir menelan ludah. Tes apa? Abu Nawas tersenyum besar. Bawalah aku ke istana. Katakan pada Raja Harun al-Rashid bahwa engkau adalah nabi baru. Aku ingin melihat apakah mukjizatmu cukup ampuh untuk menyelamatkanmu dari hukuman raja. Wajah Kazmir langsung berubah seperti kain basah. Ke istana? Untuk apa? Engkau bilang nabi, kata Abu Nawas lembut. Nabi tidak pernah takut bicara pada raja. Apalagi raja, kami sangat ingin bertemu dengan orang-orang yang mengaku nabi. Kerumunan langsung bersorak. Ya. Bawa ke istana. Kalau benar nabi, pasti berani. Kazmir semakin pucat seperti tepung. Aku, tiba-tiba ingat ada urusan di luar kota, katanya panik. Ia langsung kabur sambil menabrak keranjang bawang, ember ikan, dan seorang penjual kurma yang marah-marah. Orang-orang tertawa sambil memunguti barang dagangannya, yang ternyata tidak diberkahi apapun, kecuali kekacauan. Abu Nawas hanya geleng-geleng sambil tertawa kecil. Keesokan harinya, Abu Nawas mendapat kunjungan dari beberapa pedagang pasar. Abu Nawas, apakah engkau benar mendapatkan keberuntungan besar seperti ramalan Kazmir? Abu Nawas tertawa. Tentu saja. Para pedagang terkejut. Benarkah? Ya. Keberuntungan itu adalah tidak perlu melihat wajah Kazmir lagi di pasar. Seluruh orang meledak tertawa. Pesan moral. Jangan mudah percaya pada orang yang mengaku memiliki kekuatan luar biasa, apalagi jika ia menjualnya dalam bentuk panci, terasi, atau barang-barang pasar lainnya. Penipu selalu punya 1000 alasan, tapi kebohongan akan runtuh di hadapan kecerdikan dan akal sehat.
Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan cinta dari negeri seberang. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma di dekat pasar. Ia menikmati angin sore sambil memandangi awan yang bentuknya aneh-aneh. Namun tiba-tiba, seekor burung merpati pos hinggap di bahunya sambil membawa gulungan surat bersegel emas. Abu Nawas yang penasaran langsung membukanya. Untuk Abu Nawas, orang paling cerdas di Baghdad, bunyi tulisan di awal surat. Di dalamnya tertulis, "Aku adalah Putri Laila dari negeri jauh, negeri yang terkenal dengan danau emas dan taman melayang. Aku mendengar tentang kecerdikanmu dan ingin bertemu. Jika kau datang membawa hadiah paling indah dari Baghdad, aku akan mempertimbangkan untuk menjadi sahabat sekaligus calon pendampingmu." Abu Nawas melotot, lalu terkekeh. Wah, ini pasti jebakan antara cinta dan tipu daya. Tapi, siapa tahu aku bisa dapat makan gratis dari kerajaan jauh, katanya sambil tertawa. Keesokan harinya, Abu Nawas menyiapkan perjalanannya. Ia tidak membawa emas, permata, atau hadiah mahal. Yang ia bawa hanya satu karung, isi angin Baghdad. Ya, Abu Nawas menutup karung itu rapat-rapat dan menulis di luar karung, "Hadiah paling berharga dari Baghdad." Orang-orang pasar heran. "Abu Nawas, apa kau gila? Putri Laila pasti marah kalau hanya diberi karung kosong." Abu Nawas menjawab santai, "Ah, kalian tidak paham. Kadang yang tak terlihat justru yang paling berharga." Setelah menempuh perjalanan berhari-hari melewati padang pasir, hutan kurma, dan jembatan rapuh di atas sungai, ia akhirnya tiba di negeri Laila. Negeri itu indah sekali, istana berkilau, taman penuh bunga langka, dan air mancur yang mengalirkan aroma mawar. Di istana, Putri Laila menyambutnya dengan anggun. Ia mengenakan jubah biru muda, dan senyumnya membuat banyak pangeran jatuh hati. Tapi Abu Nawas, dengan gayanya yang santai, justru membungkuk setengah malas. "Salam, Putri Laila. Hamba datang membawa hadiah paling berharga dari Baghdad." Sang putri menatap karung besar itu. "Ini?" tanyanya heran. "Apa isinya?" "Bukalah sendiri," jawab Abu Nawas dengan ekspresi misterius. Putri itu membuka karung, tapi hanya udara yang keluar. Ia terkejut. "Apakah ini lelucon, Abu Nawas?" "Ini kosong." Abu Nawas tersenyum. "Tidak, Putri. Itu berisi udara Baghdad, udara tempat orang-orang berpikir, bercanda, dan hidup dengan bahagia. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan emas atau permata. Bukankah cinta pun seperti itu? Tak terlihat, tapi bisa dirasakan." Putri Laila terdiam. Seisi istana terpana mendengar kata-kata itu. Tapi sebelum suasana menjadi romantis, Raja, ayah sang putri, datang dan menatap Abu Nawas dengan tajam. Raja berkata, "Wahai orang cerdik dari Baghdad, jika kau ingin dekat dengan putriku, kau harus menjawab 3 pertanyaanku." Abu Nawas mengangguk dengan santai. "Silakan, tuanku. Tapi jangan yang terlalu sulit, hamba belum sarapan." Raja terbahak, lalu mulai bertanya. "Pertama, apa yang paling cepat di dunia ini? Kedua, apa yang paling kuat di dunia ini? Ketiga, dan apa yang paling mahal di dunia ini?" Abu Nawas mengusap dagunya seolah berpikir dalam-dalam, lalu menjawab. "Pertama, yang paling cepat adalah pikiran, karena ia bisa pergi kemana saja tanpa kaki. Kedua, yang paling kuat adalah cinta, karena bisa membuat raja tunduk dan rakyat tersenyum. Dan yang ketiga, yang paling mahal adalah kejujuran, karena sedikit orang yang mampu membelinya dengan hati." Raja terpana mendengar jawaban Abu Nawas. Putri Laila pun bertepuk tangan, matanya berbinar-binar. Namun sebelum semua mengira cerita ini akan berakhir romantis, Abu Nawas menambahkan,
Tapi yang paling lapar adalah hamba. Jadi, kalau boleh, sebelum cinta dan filsafat makin rumit, hamba ingin makan dulu. Semua orang di istana meledak tertawa. Bahkan sang raja ikut tergelak hingga jenggotnya bergoyang. Setelah beberapa hari di istana, Putri Laila ingin memberikan kalung emas kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Tapi Abu Nawas menolak dengan halus. "Putri, hamba datang bukan untuk harta atau cinta. Hamba datang untuk membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih berharga dari permata. Lagi pula, kalau hamba pulang bawa kalung emas, orang Baghdad pasti berpikir hamba kawin dengan peri." Ia pamit pulang sambil membawa satu hadiah dari sang putri, sebuah surat berisi ucapan terima kasih dan gambar bunga melati. Saat tiba di Baghdad, ia membuka karung anginnya lagi dan berkata, "Wah, udara Baghdad tetap yang paling wangi, dan paling bikin lapar." Pesan moral. Kadang hal yang paling berharga bukan yang bisa dilihat atau disentuh, melainkan yang bisa dirasakan, seperti kejujuran, kebijaksanaan, dan ketulusan. Cinta yang sejati tidak diukur dari hadiah, tapi dari niat yang tulus dan hati yang ringan, meski sedikit konyol seperti Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan bunga penyembuh segala penyakit. Pada suatu hari yang cerah di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rasyid terbangun dengan wajah muram. Ia baru saja bermimpi aneh, mimpi tentang sebuah bunga berwarna ungu keemasan yang konon bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan membuat orang tua kembali muda. Ketika bangun, sang raja langsung memanggil seluruh tabib istana. "Tabib, aku bermimpi tentang bunga ajaib bernama Zahra Syifa. Katanya, bunga itu tumbuh di lembah yang tersembunyi di balik gunung pasir. Siapapun yang menghirup aromanya akan sembuh dari segala penyakit." Para tabib saling pandang. Salah satunya berdehem dan berkata, "Paduka, kami belum pernah mendengar bunga semacam itu." Raja menatap tajam. "Maka itu, carilah. Aku ingin bunga itu segera ada di tanganku sebelum malam tiba. Kalau tidak, kalian tahu sendiri akibatnya." Seketika para tabib pucat seperti kain yang dijemur terlalu lama. Mereka berlari ke seluruh penjuru kota, menanyakan pada pedagang bunga, ahli tumbuhan, bahkan penjaga taman istana. Tapi tak seorang pun tahu tentang Zahra Syifa. Akhirnya, satu-satunya nama yang muncul di benak mereka hanyalah Abu Nawas. Kalau soal hal-hal mustahil, hanya Abu Nawas yang bisa menanganinya, kata salah satu tabib sambil menghela napas panjang. Di sore hari, Abu Nawas yang sedang santai di depan rumahnya dengan sepotong roti kering, tiba-tiba didatangi utusan istana. "Abu Nawas, Raja memanggilmu segera ke istana. Katanya ini soal bunga penyembuh penyakit." Abu Nawas mengangkat alis. "Bunga penyembuh penyakit? Wah, ini pasti pekerjaan yang wangi tapi berbahaya." Ia segera berangkat ke istana dengan langkah tenang. Di hadapan raja, Abu Nawas membungkuk hormat. "Paduka, saya mendengar Anda sedang mencari bunga ajaib." Raja mengangguk. "Benar, Abu Nawas. Bunga itu disebut Zahra Syifa. Temukan bunga itu untukku, karena tubuhku sering pegal, pinggangku sakit, dan kepalaku sering pusing memikirkan rakyat yang terlalu banyak meminta." Abu Nawas tersenyum. "Paduka, penyakit Anda sepertinya bukan karena kurang bunga, tapi karena terlalu banyak duduk di singgasana tanpa berjalan-jalan." Raja melotot. "Abu Nawas, aku serius." "Baiklah, Paduka," kata Abu Nawas tenang. "Berikan waktu 3 hari, saya akan membawa bunga itu ke hadapan Anda." Abu Nawas berjalan ke pasar, mencari informasi tentang bunga aneh itu.
Ia bertanya pada pedagang bunga tua yang wajahnya sudah keriput seperti kismis kering. "Paman, pernahkah kau mendengar bunga bernama Zahra Syifa?" Si paman menggeleng. "Yang kusebut bunga ajaib hanyalah bunga dari istriku. Karena setelah menikah dengannya, semua uangku langsung hilang." Abu Nawas tertawa keras. "Ah, itu jenis bunga yang berbahaya, bukan penyembuh." Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, Abu Nawas pun mendapat ide gila, ide khas dirinya. Ia berpikir, kalau bunga itu tidak ada, maka aku harus membuatnya ada dengan cara Abu Nawas. Abu Nawas membeli sebuah pot bunga besar di pasar, lalu mengisinya dengan tanah harum bercampur rempah-rempah, kapulaga, cengkih, kayu manis, dan sedikit minyak mawar. Setelah itu, ia menancapkan bunga berwarna ungu cerah dari kain sutra dan menaburkan bubuk kayu cendana di sekitarnya. Hasilnya, harum luar biasa, tapi jika terlalu dekat, bisa bikin orang bersin 7 kali berturut-turut. Keesokan paginya, Abu Nawas membawa bunga itu ke istana dengan gerobak kecil. Ia berjalan dengan gaya percaya diri, sementara rakyat yang melihatnya berbisik-bisik. "Itu Abu Nawas. Dia pasti punya rencana aneh lagi." Ketika sampai di istana, raja langsung berdiri dari singgasananya, matanya berbinar. "Itu dia. Bunga yang kulihat dalam mimpi. Abu Nawas, kau memang luar biasa." Abu Nawas berdehem. "Paduka, bunga ini harus diperlakukan dengan hati-hati. Aromanya sangat kuat, hanya boleh dihirup sedikit saja. Jika terlalu banyak, bisa membuat orang terlalu sehat sampai pingsan." Raja mengangguk penuh percaya. Ia mendekat, menunduk, dan menghirup aroma bunga itu dalam-dalam. 1, 2, 3 detik. Dan... haci! Seketika raja bersin keras 7 kali berturut-turut, sementara para tabib panik. "Paduka, Anda baik-baik saja?" Raja mengangkat tangan. Aku merasa tubuhku ringan. Pinggangku tidak sakit lagi." Para tabib terkejut. "Benar, Paduka. Sepertinya bunga itu benar-benar berkhasiat." Abu Nawas menunduk, menahan tawa. "Syukurlah, bunga itu bekerja sebagaimana mestinya." Kabar tentang bunga penyembuh segala penyakit segera menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang dari penjuru negeri datang membawa penyakit mereka. Ada yang batuk, ada yang pincang, bahkan ada yang pura-pura sakit supaya bisa mencium aroma bunga ajaib itu. Abu Nawas tentu tidak mau rugi. Ia membuat kuil kecil penyembuhan di depan rumahnya. Di sana ia meletakkan pot bunga tiruannya dan menulis papan besar. "Hiruplah bunga ini dan sembuhlah dari segala penyakit, biaya seikhlasnya." Yang lucunya, orang-orang yang menghirup bunga itu memang benar-benar merasa lebih baik, bukan karena bunga itu, tapi karena mereka tertawa sampai perutnya sakit melihat orang lain bersin-bersin 7 kali berturut-turut. Suatu hari, sang raja mendengar bahwa bunga yang sama kini bisa ditemukan di depan rumah Abu Nawas. Ia menjadi curiga dan langsung memerintahkan penjaga memeriksa. Begitu tahu bunga itu terbuat dari kain dan rempah-rempah, raja berteriak, "Abu Nawas, kau menipuku." Abu Nawas dengan santai menjawab, "Paduka, saya tidak menipu. Bukankah setelah mencium bunga itu Anda merasa sembuh?" Raja mengerutkan kening. "Benar juga sih, tapi tetap saja itu bukan bunga asli." Abu Nawas tersenyum lebar. Kadang yang membuat sembuh bukan apa yang kita hirup, tapi apa yang kita percayai. Karena keyakinan bisa lebih kuat dari obat. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hah? Abu Nawas, kau memang pintar bicara. Baiklah, aku ampuni kau kali ini.
Tapi jangan pernah lagi membuatku bersin 7 kali berturut-turut. Siap, Paduka? Jawab Abu Nawas sambil menunduk, lalu menambahkan pelan, lain kali saya akan buat bunga yang hanya membuat bersin 3 kali saja. Raja kembali tertawa sampai air matanya keluar. Dan sejak hari itu, bunga buatan Abu Nawas diberi nama baru oleh rakyat. Bunga bahagia, karena setiap orang yang menciumnya pasti akan tertawa, bersin, dan pulang dalam keadaan lebih ringan hati. Kadang, kesembuhan datang bukan hanya dari obat atau bunga ajaib, tapi dari tawa dan keyakinan dalam hati. Dan siapa lagi yang lebih paham soal itu selain Abu Nawas, si penipu jujur yang selalu menemukan cara lucu untuk menyembuhkan dunia? Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ilmu yang hilang. Kisah kocak di balik kitab ajaib. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar dipenuhi teriakan para pedagang yang saling berlomba menawarkan dagangannya. Bau rempah-rempah bercampur dengan aroma roti hangat, membuat siapapun yang lewat tergoda untuk berhenti sebentar. Di tengah keramaian itu, seorang pria dengan sorban putih dan janggut hitam rapi, berjalan santai sambil sesekali tersenyum jahil. Itulah dia, si cerdik dan kocak, Abu Nawas. Hari itu, Abu Nawas sebenarnya hanya berniat membeli sepotong roti. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Di pojok pasar, ia melihat seorang lelaki tua berwajah pucat, berjubah lusuh, sedang berteriak panik. Ilmuku! Ilmuku hilang. Orang-orang hanya menatap heran. Ada yang menggeleng, ada pula yang menertawakan, mengira lelaki itu sudah gila. Tapi Abu Nawas mendekat, penasaran. Maaf, Tuan. Kalau boleh tahu, ilmu apa yang hilang? Bukankah ilmu itu ada di kepala? Tanya Abu Nawas sambil nyengir. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Kau tidak mengerti, Nak. Aku seorang ahli pengetahuan. Aku baru saja menulis kitab berisi rahasia besar dunia, tentang bintang, tumbuhan, hewan, bahkan cara membuat obat mujarab. Kitab itu hilang dicuri seseorang. Mata Abu Nawas langsung berbinar. Ia bukan hanya penasaran, tapi juga melihat peluang besar. Jadi, ada orang yang mencuri ilmu pengetahuan? Wah, jangan-jangan ilmu itu sedang dipakai untuk hal-hal konyol. Abu Nawas pun berjanji akan membantu sang ahli menemukan kitabnya. Tentu saja, bukan semata karena rasa iba. Ia ingin tahu isi kitab itu, siapa tahu ada ilmu cara membuat roti gratis seumur hidup. Ia mulai berkeliling pasar, menanyai orang-orang. Apakah ada yang melihat seseorang membawa kitab besar? Tanyanya. Seorang penjual bawang menjawab, aku lihat seorang pemuda membawa buku tebal. Tapi aneh, dia membacanya sambil mencoba berbicara dengan ayam peliharaanku. Katanya, ayam itu bisa menjawab soal matematika. Abu Nawas hampir terbahak. Ayam bisa berhitung? Itu pasti pemuda yang salah tafsir. Ia pun mengikuti jejak si pemuda. Benar saja, di pinggir kota ia melihat seorang anak muda berusaha membuat ayam berkokok sesuai angka. Ayamku jenius. Kalau aku tanya 2 tambah 2, dia berkokok 4 kali, katanya bangga. Abu Nawas mendekat sambil bertepuk tangan. Wah, luar biasa. Tapi coba kalau aku tanya 7 tambah 13, bisa berkokok 20 kali? Pemuda itu kebingungan. Ayamnya hanya berkokok 2 kali, lalu kabur. Wajah pemuda itu merah padam. Abu Nawas dengan sigap mengambil kitab di tangannya. Anak muda, ini bukan untukmu. Ayahmu jelas lebih pintar kalau hanya soal mencari cacing. Belum sempat mengembalikan kitab itu,
Abu Nawas sadar bahwa ada lembar-lembar lain yang hilang. Rupanya kitab itu terpisah. Di sudut kota lain, ia mendapati seorang wanita kaya yang sedang mengaduk periuk besar. Dari jauh, baunya harum sekali. Tapi ketika didekati, ternyata isi periuk itu bukan makanan, melainkan air bercampur sandal kulit. "Ini, apa yang kau lakukan?" tanya Abu Nawas dengan wajah ngeri. Wanita itu tersenyum bangga. Di kitab ini tertulis cara membuat ramuan awet muda. Katanya, rendam sandal kesayangan lalu rebus 7 malam 7 hari, bisa membuat wajah bercahaya. Abu Nawas sampai hampir jatuh tertawa. Itu jelas salah baca. Bagian itu menjelaskan tentang kulit kayu, bukan kulit sandal. Wanita itu terdiam malu. Abu Nawas pun mengambil lembar kitab dari tangannya. Kabar tentang kitab ajaib itu akhirnya sampai ke telinga sang Raja Harun al-Rasyid. Ia penasaran luar biasa. Akhirnya Raja memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, bawa kitab itu padaku. Aku ingin tahu, apakah benar di dalamnya ada ilmu rahasia untuk menjadi bijak dalam semalam," titah sang Raja. Abu Nawas terpaksa menyerahkan kitab itu sementara. Tapi ia sudah bisa menebak, Raja pasti akan salah kaprah juga. Dan benar saja, malam itu Raja memanggil semua menteri, membawa kitab di tangannya. Ia membacakan satu kalimat dengan lantang. "Barang siapa ingin bijak dalam semalam, hendaklah ia berdiam diri di ruangan gelap tanpa makan dan minum, sambil memikirkan masalah kerajaan." Sang Raja pun mencobanya. Tapi bukannya menjadi bijak, ia malah pingsan karena kelaparan. Keesokan harinya, istana gempar. Menteri-menteri panik, sementara Abu Nawas hanya menggeleng sambil menahan tawa. "Yang mulia, bijak itu bukan datang dari semalam. Itu butuh pengalaman, belajar, dan terkadang mendengarkan rakyat jelata seperti saya." Raja yang baru sadar langsung tertawa kecil, meski masih lemas. "Abu Nawas, memang hanya kau yang bisa membuat semua ini terdengar masuk akal." Akhirnya, seluruh bagian kitab berhasil dikumpulkan kembali oleh Abu Nawas. Ia mengembalikannya kepada sang ahli pengetahuan. Namun, sebelum menyerahkan sepenuhnya, ia sempat membaca satu halaman terakhir yang membuatnya ngakak. Tertulis di sini, kalau ingin hidup bahagia, cukup tertawa setiap hari, meski tanpa alasan jelas. Abu Nawas menepuk jidat. "Ah, jadi ilmu paling hebat ternyata sudah sering kulakukan sejak dulu." Semua orang yang mendengar pun ikut tertawa. Mulai dari ahli pengetahuan, para pedagang, hingga rakyat jelata. Bahkan raja yang baru sembuh ikut terbahak sampai perutnya sakit. Dan sejak hari itu, kitab tersebut bukan hanya dianggap sebagai kitab ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai kitab komedi yang mengingatkan orang bahwa kadang-kadang, tertawa lebih menyembuhkan daripada 1000 obat. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan hutan aneh. Pada suatu siang yang terik di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di atas atap rumahnya sambil memandangi awan. Di sebelahnya, seekor kambing tetangganya entah bagaimana berhasil naik ke atas dan ikut duduk seolah sedang ikut kontemplasi. "Kalau saja aku bisa hidup seperti awan, melayang kemanapun aku mau, tak ada yang suruh bersih-bersih rumah," gumam Abu Nawas sambil mengelus jenggotnya. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah panik. Seorang prajurit kerajaan muncul dengan wajah kusut seperti sajadah yang belum disetrika. "Abu Nawas, ini darurat kerajaan. Raja memanggilmu secepat kilat." "Wah, kalau begitu, berikan aku sepasang sandal petir," jawab Abu Nawas santai. "Jangan bercanda.
Ini soal hutan di perbatasan utara. Pasukan yang dikirim raja hilang semua. Raja sedang duduk di singgasananya dengan ekspresi seperti baru saja menemukan lalat dalam teh. Di belakangnya, penasihat istana sibuk menggulung peta sambil berdebat tentang arah utara yang katanya pindah ke selatan. "Abu Nawas," seru raja. "Kami menghadapi bencana. Ada sebuah hutan baru muncul di perbatasan. Tapi anehnya, setiap yang masuk ke dalam, tidak bisa keluar dengan rute yang sama. Bahkan 2 langkah ke depan bisa membuatmu kembali ke tempat tadi, tapi dengan batu yang berubah jadi kelinci." Abu Nawas mengangguk pelan. "Jadi ini hutan atau rumah sulap?" "Sudahlah. Aku ingin kau menyelidikinya. Dan jangan mencoba mengelak, atau kau akan kusuruh bersihkan seluruh istana pakai sikat gigi." "Tenang, tuanku. Kalau ada yang bisa ngobrol dengan hutan, itu aku," kata Abu Nawas dengan gaya sok pahlawan. Abu Nawas berangkat dengan membawa bekal seadanya. Seekor keledai tua bernama Halil, dan 1 kantong kurma. Halil adalah keledai cerdas, meskipun matanya juling 1 dan telinganya lebih mirip daun pisang. Setiap kali dia merasa ada kebohongan, dia akan mendengus keras. "Kalau kau dengus 2 kali, itu artinya apa, Halil?" tanya Abu Nawas. Bruh. "Itu artinya lapar, ya?" "Bagus. Setidaknya kita satu frekuensi." Setibanya di hutan, Abu Nawas langsung merasa ada yang aneh. Pepohonan tampak bergerak perlahan seperti menari, angin berputar ke arah yang tak jelas, dan suara burung terdengar seperti tertawa. "Ini bukan hutan biasa. Ini hutan badut," gumamnya. Lalu, dor! Sebuah suara keras terdengar. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar dan muncullah seorang pria tua dengan jubah sobek dan rambut berdiri seperti disetrum. Ia keluar dari dalam pohon, secara harfiah. "Aku penjaga hutan ini," katanya dengan suara berat. "Siapa kau yang berani menginjak wilayahku tanpa izin GPS sihir?" "Abu Nawas, Pak. Penghibur profesional. Kadang dukun, kadang filsuf, tergantung bayaran." Penjaga hutan itu ternyata seorang penyihir pensiunan bernama Kakek Karzak, yang dulu sering diminta tolong untuk sulap istana tapi kini merasa dunia membosankan. Ia menciptakan hutan ini sebagai eksperimen. Pohon-pohon bisa berpindah tempat, batu bisa menjadi ayam, dan sungai kadang mengalir ke langit. Ia menyebutnya seni kebingungan tingkat tinggi. "Tapi kenapa semua orang tersesat?" tanya Abu Nawas. "Karena kalau mereka tidak tersesat, siapa yang akan mengagumi kejeniusan desainku?" jawab Karzak bangga. Abu Nawas menggeleng-geleng. "Kalau begitu izinkan aku buat solusi. Aku akan jadi pemandu wisata tersesat." Abu Nawas memulai petualangan dengan membuat peta versi dirinya. Tapi peta itu malah berubah menjadi kertas tisu saat melewati jembatan angin. Ia lalu menandai pohon dengan tali, namun saat kembali, talinya sudah dipakai oleh seekor burung sebagai tali jemuran. Di tengah kebingungan itu, Halil keledainya malah bertingkah jadi pemimpin. Setiap kali mendengus 2 kali, Abu Nawas tahu bahwa arah itu harus dihindari. Anehnya, Halil selalu berhasil menemukan jalan yang kurang gila. Setelah beberapa hari dan banyak kejadian lucu, seperti dikejar pohon beringin marah dan disiram hujan dari bawah, akhirnya Abu Nawas mendapat ide, buat sistem arah berdasarkan bunyi. Ia meminta kakek Karzak menciptakan pohon-pohon yang bisa berbunyi saat disentuh. Ada pohon ting untuk arah utara, tung untuk selatan, dan ploing
untuk keluar hutan. Kakek Karzak menyukai ide itu. Ia juga menambahkan efek suara kentut bila arah salah, biar pengunjung ingat bahwa salah itu bisa memalukan, katanya. Abu Nawas kembali ke istana dengan peta suara. Kini, setiap pengunjung bisa menelusuri hutan hanya dengan mendengarkan irama pohon. Hutan jadi tempat wisata baru kerajaan, dan Abu Nawas jadi selebriti dadakan. Raja pun berkata, "Aku bangga padamu, Abu Nawas. Tapi aku masih bingung. Mengapa keledaimu lebih pintar dari pasukan elitku?" "Karena keledai tak pernah berpikir dia pintar, tuanku." "Berbeda dengan manusia," jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Kau memang luar biasa. Tapi tetap saja, jangan suruh pohon-pohon itu bernyanyi saat aku lewat. Aku trauma pohon menyanyi sejak kecil." Dan sejak hari itu, hutan yang tadinya suka lupa arah menjadi tempat paling lucu dan aneh di seluruh Baghdad. Tapi yang paling penting, semua tahu, di mana ada kebingungan, di situ Abu Nawas pasti bisa membuat orang tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Pulau Misterius. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rashid tampak gelisah. Ia duduk termenung di balkon istana, memandangi peta besar yang terbentang di hadapannya. Di peta itu terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Kazib yang sering muncul, lalu hilang, lalu muncul lagi, lalu hilang lagi. Bahkan, penjaga pantai pun sering kebingungan, kadang melihat pulau itu dari kejauhan, kadang tak ada sama sekali, hanya ombak dan burung camar. Raja pun memanggil penasehat kerajaan. "Apakah ini sihir? Atau pulau itu hanya mimpi masa kecilku?" gumam sang raja. Penasehat pun berkata, "Hamba tidak tahu, tuanku. Tapi hamba kenal seseorang yang bisa menyelesaikan misteri ini." Raja langsung memotong, "Jangan-jangan Abu Nawas lagi?" Penasehat mengangguk pelan, "Betul sekali, tuanku." Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang seperti biasa. Mengenakan sorban putih yang agak miring, jubah yang terlihat belum disetrika, dan sandal yang hanya satu yang bunyinya keletak. "Abu Nawas," seru raja. "Pernahkah kau mendengar tentang Pulau Kazib?" Abu Nawas mengangguk sambil menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. "Ya tuanku, pulau itu sering muncul di dongeng nenek-nenek. Katanya, hanya orang yang jujur dan tidak rakus yang bisa melihatnya." Raja pun mengangguk-angguk seolah mengerti, padahal jelas tidak. "Aku tugaskan kau untuk menemukan pulau itu. Kalau kau berhasil, akan kuhadiahi kapal emas. Tapi kalau gagal, kau tahu sendiri," kata raja sambil mengacungkan jari dengan gaya drama. Abu Nawas berpikir keras. Tapi bukan tentang pulau, melainkan tentang apakah kapal emas itu bisa dijual kiloan atau tidak. Abu Nawas mengajak dua temannya yang sama anehnya, Salman si tukang bohong, dan Badrun si penakut-takut. Mereka berlayar selama berhari-hari dengan kapal kecil yang hampir tenggelam kalau ada yang bersin. Di tengah laut, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti pandangan. Abu Nawas mengambil teropong dari karung beras, lalu berseru, "Aku melihatnya. Pulau itu ada." Salman langsung berdiri sambil memegang burung camar. "Mana?" "Aku cuma lihat ikan terbang." "Bukan ikan terbang, itu daun pisang hanyut," sahut Badrun ketakutan. Mereka terus maju sampai tiba-tiba
Bruuk! Kapal mereka menabrak sesuatu. Tanah, seru Abu Nawas. Tidak. Itu paus tidur, sahut Badrun. Namun ternyata benar, mereka sudah tiba di sebuah pulau kecil yang penuh pohon aneh. Buahnya bisa bicara. Jangan petik aku belum matang, kata salah satu buah. Mereka berjalan-jalan dan bertemu seorang kakek berjenggot hijau yang mengaku penjaga pulau. Kakek itu berkata, pulau ini hanya bisa muncul jika yang datang tidak serakah dan tidak berniat menjual rahasia pulau. Abu Nawas mengangguk serius, lalu berbisik ke Salman, kita jual cerita ini saja ke pedagang kisah lucu. Lebih untung. Setelah berbincang panjang dengan kakek penjaga pulau, Abu Nawas mendapat jawaban dari misteri pulau itu. Pulau ini sebenarnya bukan menghilang, kata sang kakek. Ia berpindah tempat terus-menerus karena berada di atas ikan raksasa yang insomnianya kambuh. Ikan insomnia? Tanya Badrun. Ya. Tiap kali ikan itu tidak bisa tidur, dia berenang muter-muter, makanya pulaunya ikut pindah-pindah. Salman langsung tertawa, kalau begitu kita kasih ikan itu teh hangat biar bisa tidur. Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba badai datang. Abu Nawas justru tertawa keras. Tenang saja. Selama aku masih bisa berpikir, kita pasti. Berat. Petir menyambar layar kapal mereka. Mereka akhirnya pulang dengan naik pelampung dari batang pisang, ditarik oleh bebek laut yang dikasih upah biji jagung. Sesampainya di istana, Raja bertanya, di mana pulaunya? Abu Nawas menjawab santai, pulaunya ada tapi sedang pindah rumah karena ikan bawahnya kena stres. Raja melongo. Apa? Tapi tenang tuanku. Ini oleh-oleh dari sana, kata Abu Nawas sambil memberikan sebuah buah yang bisa bicara. Buah itu langsung berseru, tolong. Aku belum ya udah, dimakan aja. Akhirnya, Raja malah tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas dan buah bicara itu. Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi kau juga jenius, kata sang raja. Abu Nawas pun pulang dengan hadiah kapal dari kardus. Dan sejak saat itu, Pulau Kazib tetap menjadi misteri, dan Abu Nawas menjadi satu-satunya orang yang pernah ke sana dan pulang sambil membawa buah yang cerewet. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perjalanan ke bulan. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid bangun dengan perasaan yang aneh. Ia duduk di balkon istana sambil menyeruput teh hangat dan memandang ke langit. Di sana, bulan masih tampak samar-samar, seolah menantang. Bagaimana rasanya pergi ke bulan? Ya, gumam sang raja. Tiba-tiba, muncullah ide gila di kepalanya. Aku ingin seseorang dari kerajaanku pergi ke bulan. Dan yang paling cocok tentu saja Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Abu Nawas datang seperti biasa, mengenakan jubah putih, dan sorban yang agak miring. Ia tersenyum tenang, meski firasatnya berkata akan ada tugas aneh hari ini. Abu Nawas, seru sang raja sambil menunjuk langit. Kau harus melakukan tugas penting demi kerajaan ini. Apa gerangan, Baginda? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Kau harus pergi ke bulan. Abu Nawas langsung terdiam. Ia menoleh ke langit, lalu ke wajah raja.
Kemudian ia menoleh ke langit lagi, kali ini sambil menyipitkan mata. "Ke bulan, Baginda?" tanyanya, memastikan telinganya tak salah dengar. "Benar. Semua kerajaan sedang berlomba-lomba menjelajah bintang. Masa kerajaan kita tertinggal? Kau yang paling cerdas. Pergilah ke bulan dan laporkan apa yang ada di sana." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baiklah, Baginda. Tapi tentu ini memerlukan persiapan yang luar biasa." Selama 7 hari 7 malam, Abu Nawas sibuk di halaman rumahnya. Ia membuat sebuah roket dari drum minyak bekas, daun kelapa, dan tangga bambu. Di sekelilingnya tertulis besar-besar, "Roket menuju bulan, dilarang ganggu, sedang uji coba." Warga desa berkumpul. Anak-anak tertawa, orang dewasa geleng-geleng kepala. Tapi Abu Nawas justru memasang wajah serius, seolah dia benar-benar insinyur luar angkasa. "Wahai warga, aku butuh sukarelawan sebagai bahan bakar cadangan," serunya. Semua langsung bubar dalam hitungan detik. Lalu pada hari ke-8, ia datang ke istana membawa roketnya yang ditarik oleh keledai. "Baginda," kata Abu Nawas, "saya siap terbang ke bulan." Sebuah lapangan luas disiapkan sebagai tempat peluncuran. Abu Nawas naik ke dalam drum yang diberi jendela kecil, lengkap dengan helm tempur tua dan pelindung dada dari kelapa. Ia menghitung mundur. 3, 2, 1, buak. Tiba-tiba asap mengepul dari belakang drum. Ternyata itu hanya bubuk kayu dan mercon. Roket bergoyang, lalu diam. "Aku sedang berada di atmosfer," teriak Abu Nawas dari dalam. Semua penonton bertepuk tangan, antara kagum dan bingung. Sang raja menyipitkan mata. Dia belum terbang, tapi sudah masuk atmosfer. Setelah 5 menit dalam drum, Abu Nawas keluar dengan langkah gontai. "Lapor, Baginda. Saya sudah ke bulan." "Cepat sekali?" tanya sang raja. "Waktu di bulan berbeda, Baginda." 5 menit di sini sama dengan 5 hari di sana, jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Sang raja mengangguk-ngangguk meski terlihat makin bingung. "Lalu apa yang kau temukan di bulan?" Abu Nawas mengeluarkan kantong kecil. "Ini, Baginda. Tanah dari bulan. Lihat, warnanya beda. Baunya seperti bakwan gosong." Raja mencium, mengernyit, lalu tetap mengangguk. "Dan siapa yang kau temui di sana?" "Seekor kambing, Baginda." "Kambing?" "Ya. Ternyata di bulan ada suku kambing pintar. Mereka menyambut saya dengan tarian lingkar bulan." Sang raja nyaris terpingkal, tapi ia menahan tawa. "Kalau begitu, kau harus ke bulan lagi minggu depan," kata sang raja. Abu Nawas tersenyum. "Maaf, Baginda. Rakyat bulan bilang, kunjungan berikutnya baru boleh tahun depan. Katanya mereka sedang panen sinar rembulan dan tidak ingin diganggu." Sang raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang gila." "Gila karena setia pada perintah, Baginda," jawab Abu Nawas dengan hormat. Abu Nawas pulang membawa hadiah dari raja,
2 karung gandum dan 1 keledai baru. Sejak hari itu, tak ada lagi yang menyuruhnya ke bulan. Tapi drum bekas roketnya masih ada di depan rumah, dipakai untuk menyimpan air hujan. Dan setiap malam, Abu Nawas menatap ke langit dan tersenyum. Tenang saja, wahai bulan, aku belum lupa tarian suku kambingmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.